3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam, Bu Heni. Bagaimana nih kabarnya Ibu Yeyet? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana nih, Bu Heni, kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Gimana nih Bu Yeyet? Katanya mau ada yang diperbincangkan dengan saya. Ada apa nih, Bu? Iya, saya tuh nyari-nyari Bu Heni. Saya tuh mau curhat nih ceritanya. Soalnya saya tuh perbincangan kali ini tuh saya masih merasa bingung ya, mau menjalankan pembelajaran digitalisasi di sekolah saya, Bu Heni, seperti itu. Jadi tujuan perbincangan kita kali ini tentang Ibu Yeyet mau menjalankan rencana pembelajaran digitalisasi ya, Bu. Iya, seperti itu. Apa nih masalah yang sedang dihadapi Bu Yeyet saat ini? Saya tuh merasa bingung ya, Bu Eni, soalnya begini, pembelajaran digitalisasi ini kan saya akan menerapkan di sekolah saya sesuai dengan visi dan misi sekolah saya, yaitu penerapan digitalisasi pembelajaran untuk peserta didik di SD saya. Nah, ini adalah pertama kali saya mau melaksanakan ini, saya merasa cemas, bingung, apakah pembelajaran digitalisasi ini akan bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Jadi, saya sebelum melaksanakannya sudah merasa cemas terlebih dahulu begitu, Bu Heni, permasalahannya. Permasalahannya itu Ibu merasa cemas, merasa khawatir ya Bu, mau menjalankan program ini, barangkali programnya tidak berjalan gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu Heni, iya. Mengapa Ibu merasa cemas atau masih merasa bingung? Apa nih kira-kira yang membuat Ibu merasa cemas? Soalnya yang membuat saya cemas itu pembelajaran digitalisasi ini kan pembelajaran yang baru pertama kali mau dilaksanakan di sekolah saya begitu ya Bu Heni. Tentu saya harus mengutarakan dulu keinginan ini kepada kepala sekolah seperti itu. Takut kepala sekolah menolak, lalu rekan-rekan sejawat juga apakah bisa mendukung seperti itu. Lalu dengan orang tua siswanya sudah siap belum begitu ya. Tentu saja dengan siswanya merupakan peserta didik yang akan saya ajarkan seperti itu ya Bu Heni. Jadi rasa cemas Bu Yeyet itu terdapat di lingkungan sekolahnya ya Bu, seperti kepala sekolahnya, orang tua siswanya, ataupun rekan-rekan kerja Ibu, bahkan anak didik Ibunya siap tidak dengan pembelajaran digitalisasi ini ya Bu. Nah, untuk hal seperti ini, pasti Bu Yeyet kan punya rencana nih untuk memperbaikinya. Bagaimana nih rencana ke depannya Ibu? Saya punya rencana pertamanya yaitu saya akan mengutarakan terlebih dahulu ya Bu Heni kepada kepala sekolah, keinginan saya menerapkan program digitalisasi di sekolah ini tentu punya latar belakang begitu ya, latar belakang saya mau menerapkan digitalisasi di sekolah saya agar sekolah saya ini lebih berkembang begitu, tidak ketinggalan zaman di era seperti ini ya yang terus berkembang di era digitalisasi sekarang supaya peserta didik ini berpotensi ke depannya begitu, dia tidak sampai ketinggalan dalam teknologi seperti itu tuh latar belakangnya saya nanti akan utarakan pada kepala sekolah. Lalu saya tentu saja harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat terutama kelas tinggi dulu Bu Heni. Saya itu berencana mau berkolaborasi dengan guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. Jadi saya akan menerapkan program ini terutama di kelas tinggi terlebih dahulu. Kemudian saya akan meminta rapat dengan orang tua siswa seperti itu. Karena tentu ini akan didukung oleh orang tua siswa yang tentu akan menyiapkan sarana dan prasarana. Karena yang saya inginkan ini apalagi saya kan menginginkannya menggunakan Quizzes, Google Form gitu ya. Jadi tentu siswa ini akan dilibatkan membawa handphone. Jadi saya akan melibatkan orang tua dulu, rapat. Kemudian saya akan mempersiapkan siswanya dulu nih, kesiapan siswa mempunyai akun-akun sendiri seperti itu ya Bu Heni. Saya akan mengutarakan seperti itu. Mungkin rencana saya seperti itu Bu Heni.
Jadi rencana untuk memperbaikinya itu Ibu akan berdiskusi dulu ya Bu, berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan orang tua muridnya, dengan muridnya, dan juga Ibu akan mempersiapkan sarana prasarana yang sekiranya memadai di sekolah ya Bu. Terus mempersiapkan juga bagaimana siswa-siswinya, karena memang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, siswa-siswi dengan pembelajaran digitalisasi ini harus membawa handphone masing-masing ya Bu, dan membuat akun masing-masing. Dan dengan membawa handphone itu kemungkinan besar siswa-siswi harus mempunyai kuota ya Bu ya. Iya, tentu saja sih. Ya. Nah, kapan nih rencananya kira-kira Bu Yayat akan menjalankan rencana ini? Saya tuh berencananya minggu depan nih Bu Heni, hari Senin ini saya akan berencana mengutarakan keinginan saya pembelajaran digitalisasi ini kepada kepala sekolah dulu seperti itu. Jadi minggu depan setelah saya mendapat izin dari kepala sekolah, lalu saya akan menerapkannya pada rekan sejawat dulu, berkolaborasi, lalu tentu dengan operator juga akan dilibatkan, lalu setelah semuanya sudah siap, lalu orang tua juga harus dirapatkan dulu, gitu, dan siswa juga. Nah ini rencananya insya Allah minggu depan Bu Heni saya akan laksanakan. Jadi rencananya minggu depan ya Bu. Nah, pasti rencananya ini kan akan berjalan dengan baik ya Bu. Ketika Ibu Yayat memang ada yang membantu nih Bu. Kira-kira ada tidak Bu rekan atau teman sejawat Ibu yang memang bisa membantu Ibu Yayat dalam menerapkan rencana Ibu Yayat ini? Tentu ya Bu Heni, ketika saya mau menerapkan program digitalisasi di sekolah ini, tentu saya tidak bisa sendiri ketika program ini mau dilaksanakan. Tentu saya tidak mungkin sendirilah bisa berjalan dengan lancar. Tentu saya akan memerlukan rekan sejawat yang bisa membantu. Rekan saya mungkin terutama adalah operator sekolah, yaitu Ibu Muda dan Pak Arif. Jadi nanti saya akan meminta bantuan ketika nanti saya mempersiapkan Infocus ataupun Anyboard yang bisa menunjang pembelajaran digitalisasi ini, nanti saya minta bantuan pada mereka. Sehingga ketika ada masalah, terutama pada siswa ketika diterapkan digitalisasi ini, mereka bisa membantu saya begitu Bu Heni, supaya program ini berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, berarti ada yang membantu ya Bu ya? Iya. Rencana ini akan berjalan juga dengan baik. Pasti harus punya rasa tanggung jawab ya Bu untuk kedepannya. Ketika kita punya rasa tanggung jawab, itu rencananya akan berjalan dengan sangat konsisten. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab Ibu? Bentuk tanggung jawab saya salah satunya adalah saya akan membuat jadwal terlebih dahulu. Ketika saya akan menerapkan digitalisasi ini, tidak akan membuat siswa ini bosen. Misalkan minggu ini saya akan menerapkan Quizzes, lalu minggu depan saya akan melaksanakan Google Form, kemudian saya akan minggu depannya lagi yaitu video-video pembelajaran seperti itu. Jadi tidak akan monoton, karena tentu saja pembelajaran digitalisasi ini saya tidak mungkin diterapkan setiap hari ya Bu Heni. Jadi saya karena ini adalah awal, jadi saya akan membuat jadwal minimal seminggu itu 1 kali di hari Sabtu seperti itu. Kemudian setelah saya membuat jadwal adalah tentu saya mempersiapkan modul ajar, kemudian tujuan pembelajarannya harus jelas seperti itu ya. Lalu saya tanggung jawabnya adalah saya tetap konsisten melaksanakan ini agar tidak hanya 1 kali seperti itu. Jadi saya bertanggung jawab terhadap pembelajaran saya setiap saat seperti itu Bu Heni. Jadi bentuk tanggung jawab Ibu Yayat itu agar tetap konsisten itu membuat jadwal pelajarannya Bu, agar pembelajaran juga tidak monoton, terus agar tetap berjalan secara terus-menerus, tidak hanya di awal saja, tapi juga terus dilakukan gitu. Semoga rencana Bu Yayat ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan bisa menjadikan sekolah Ibu sebagai program digitalisasi yang baik. Iya, terima kasih Bu Heni sudah mau diajak ngobrol dan berbincang dengan saya, sehingga saya sekarang sudah tidak bingung lagi seperti itu Bu Heni. Terima kasih solusinya. Ibu Yayat, kiranya cukup ya Bu perbincangan kita kali ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.